Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefanya Rabuhesa. Kali ini saya akan membuat tugas presentasi dari mata kuliah Air Conditioning, yaitu presentasi saya yaitu evaporator. Jenis evaporator adalah media pemindahan energi panas melalui permukaan agar refrigeran cair menguap dan menyerap panas dari udara dan produk yang ada di dalam ruangan tersebut. Karena begitu banyak variasi kebutuhan refrigeransi, maka evaporator juga dirancang dalam berbagai tipe, bentuk, ukuran, dan desain. Konstruksi evaporator. Dilihat dari konstruksinya, evaporator dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 bare tube, 2 flat surface, dan 3 finite. Evaporator jenis bare tube dan flat surface dapat dikelompokkan sebagai evaporator permukaan primer, di mana permukaan untuk transfer panas mempunyai kontak langsung dengan refrigeran cair yang menguap di dalamnya. Kalau evaporator jenis finite, maka hanya pipa refrigeran yang disebut permukaan primer, sedangkan finite-nya disebut sebagai evaporator permukaan sekunder. Finite hanya berfungsi menangkap udara di sekitarnya dan menghubungkan ke pipa refrigeran. Evaporator bare tube dan flat surface lazim digunakan untuk keperluan pendinginan air dan pendinginan udara yang suhunya di bawah 1, derajat Celcius. Akumulasi bunga es pada permukaan evaporator tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk menghilangkan bunga es di permukaan evaporator. Bare tube evaporator. Evaporator jenis bare tube terbuat dari pipa baja atau pipa tembaga. Penggunaan pipa baja biasanya untuk evaporator berkapasitas besar yang menggunakan amonia. Pipa tembaga yang biasa digunakan untuk evaporator berkapasitas rendah dengan refrigeran selain amonia. Gambar yang di sebelah ini memperlihatkan evaporator jenis bare tube. Di sini ada gambar A. Flat zigzag coil, B. Oval trombone coil. Flat surface evaporator. Evaporator permukaan plat atau flat surface dirancang dengan berbagai jenis. Beberapa di antaranya dibuat dengan menggunakan 2 plat tipis yang dipres dan dilas sedemikian sehingga membentuk alur untuk mengalirkan refrigeran cair. Gambar di bawah ini cara lainnya, menggunakan pipa yang dipasang di antara 2 plat tipis, kemudian dipres dan dilas sedemikian seperti pada gambar yang di sebelah ini. Pada gambar ini kita bisa melihat desain evaporator permukaan plat dan desain evaporator permukaan plat untuk refrigerator domestik, dan gambar juga yang satu desain evaporator permukaan plat dengan pipa. Finite evaporator. Evaporator jenis finite adalah evaporator bare tube tetapi dilengkapi dengan sirip-sirip yang terbuat dari plat tipis aluminium yang dipasang di sepanjang pipa untuk menambah luas permukaan perpindahan panas. Sirip-sirip aluminium ini berfungsi sebagai permukaan transfer panas sekunder. Jarak antara sirip disesuaikan dengan kapasitas evaporator, biasanya berkisar antara 40 sampai 500 buah sirip per meter. Evaporator untuk keperluan suhu rendah, jarak siripnya berkisar 80 sampai 200 sirip per meter. Untuk keperluan suhu tinggi seperti room AC, jarak fin berkisar 1,8 mm. Kapasitas evaporator biasanya dinyatakan dalam watt agar dapat memindahkan energi panas sesuai dengan keinginan. Maka permukaan perpindahan panas evaporator harus mempunyai kapasitas perpindahan panas yang cukup agar semua refrigeran yang akan diuapkan di dalam evaporator dapat berlangsung dengan optimal dan menghasilkan pendinginan yang maksimum pula. Perpindahan panas yang berlangsung di evaporator dapat terjadi dalam 2 cara, yaitu konveksi dan konduksi. Besarnya kapasitas perpindahan panas pada evaporator tergantung pada 5 variabel sebagai berikut. 1. Luas area permukaan. 2. Beda suhu. 3. Faktor konduktivitas panas. 4. Ketebalan material yang digunakan. 5. Waktu. Secara matematika, jumlah panas yang dipindahkan dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. Q sama dengan A
kali U kali TD, di mana Q sama dengan jumlah panas yang dipindahkan dalam watt, A sama dengan permukaan luar evaporator dalam M2, U sama dengan faktor konduksi panas dalam, W atau M2K, TD beda suhu refrigeran dan udara luar. Luas permukaan luar evaporator. Untuk menghitung luas permukaan luar evaporator yang perlu kita pertimbangkan mencakup 3. Luas luas permukaan sirip, 2. Luas permukaan pipa, 3. Luas permukaan bengkokan pipa. Solusi luas area setiap sirip adalah 8 inci kali 6 inci sama dengan 48 inci. Karena ada 2 permukaan, luas fin seluruhnya adalah 96 inci. Karena ada lubang untuk pipa 5,8 inci, maka luas efektif fin harus dikurangi luas lubang. Luas area lubang untuk pipa adalah 0,25 kali 3,14 kali 5,8 sama dengan 0,307 inci. Karena setiap lubang ditempati ada 2 permukaan fin, maka luas total lubang pipa menjadi 0,614 inci. Setiap fin terdapat 2 lubang. Jadi luas seluruhnya menjadi 1228 inci. Jadi luas perpindahan panas efektif setiap fin adalah 96 inci ke 1228 inci sama dengan 98,8 inci. Jumlah total sirip fin adalah 10 feet kali 12 in atau feet sama dengan 120 in. Setiap inci ada 2 fin. Jadi jumlah fin total adalah 120 kali 2 fin sama dengan 240 fin. Bila ditambah ekstra fin paling pinggir menjadi 241 buah sirip fin. Jadi luas area seluruh fin adalah 94,8 kali 241 sama dengan 22.846,8 inci. Luas area permukaan pipa panjang 10 feet dan diameter 5,8 inci adalah 10 feet kali 12 feet atau inci sama dengan 120 inci. Karena ada 2 pipa sehingga panjang total pipa adalah 240. Keliling pipa adalah 3,14 kali 5,8 inci sama dengan 1963,5 inci. Luas pipa total adalah 240 inci kali 1963,5 inci sama dengan 471,24 inci. Luas permukaan efektif pipa harus dikurangi dengan luas kontak pipa dengan fin. Luas kontak pipa dengan fin adalah 5/8 kali 3,14 kali 0,25 sama dengan kali 241 sama dengan 11,83 inci. Jadi luas permukaan efektif pipa adalah 471,24 dibagi 11,83 sama dengan 459,41 inci. Luas area bengkokan pipa adalah panjang bengkokan kali keliling bengkokannya. Jumlah bengkokan panjang bengkokan adalah 3,14 kali 4 inci sama dengan 12.564 inci, tetapi hanya setengah lingkaran, jadi panjang bengkokan menjadi 6.283,2 inci. Keliling bengkokan adalah 5,8 kali 3,14 sama dengan 1,96 inci. Jadi luas total bengkokan adalah 283.823 kali 9,6 inci sama dengan 12,3 inci. Luas permukaan seluruhnya adalah 22.846,8 tambah 459,4 tambah 12,3 sama dengan 23.318,5 inci sama dengan 161,9 feet. Itulah presentasi saya. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih banyak.
Sampai jumpa kembali. Saya Sifra Buisa, pamit undur diri. Ciao.